semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi di Gisel Channel. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa menjaga kesehatan dan jaga jarak aman ya. Untuk menemani teman-teman di rumah, kali ini Gisel akan membahas mengenai perbedaan kristal dan amorf. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu kristal dan apa itu amorf, coba lihat gambar berikut ini. Gambar A adalah kristal, sedangkan gambar B adalah amorf. Kristal dan amorf adalah dua dasar subjenis padatan yang mungkin terlihat mirip di luar, tapi sebenarnya sangat berbeda dari dalam. Kristal, kata ini berasal dari krustalos, kata Yunani kuno yang berarti es dan kristal. Kata amorf berasal dari kata Yunani kuno, artinya tanpa, dan morphe yang artinya bentuk, yang berarti tak berbentuk. Dalam dunia kimia, berlian dan karat dikenal sebagai kristal dan amorf padat. Meskipun keduanya benda padat secara fisik, kimia, mereka sangat berbeda satu sama lainnya. Mempelajari jenis yang berbeda dari benda padat sangat penting untuk memahami terdiri dari apa benda-benda yang ada di sekitar kita. Bahasan yang pertama adalah kristal. Kristal merupakan zat padat yang partikel penyusunnya terdiri dengan teratur sehingga kita bisa melihat susunan itu dengan bantuan alat seperti mikroskop. Contoh zat padat yang termasuk ke dalam padatan kristalin adalah NaCl atau garam dapur, tembaga sulfat hidrat yang berwarna biru kalau kita praktikum biasanya digunakan pada praktikum senyawa hidrat, dan kuarsa sejenis batuan untuk membuat gelas kuarsa. Padatan kristalin tersusun dengan teratur, sehingga kita bisa menyatakan partikel penyusunnya itu, seperti ion, atom, atau molekul, dengan satuan terkecil yaitu dengan kisi kristal. Setiap partikel penyusun digambarkan melalui suatu titik yang disebut dengan titik kisi. Setiap pengulangan kisi kristal disebut dengan sel satuan. Bahasan yang kedua adalah amorf atau non-kristal. Amorf merupakan kebalikan dari padatan kristalin, di mana partikel penyusunnya tersusun tidak teratur, walaupun ada juga sebagian kecil yang tersusun teratur. Susunan dari partikel teratur ini tidak muncul di semua bagian seperti padatan kristal. Bagaimana pembentukan kristal? Kristal terbentuk dari atom, basis, dan kisi. Sebelum itu, kita akan membahas apa itu atom, apa itu basis, dan apa itu kisi. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Sedangkan basis adalah sekumpulan atom yang berada pada titik kisi. Sedangkan kisi adalah susunan titik teratur dan periodik pada suatu ruang. Sekumpulan atom akan membentuk basis. Basis ini akan membentuk dua dimensi dan terjadilah kisi. Kisi-kisi ini akan membentuk tiga dimensi dan bergabung menjadi lebih besar, sehingga terbentuk kristal. Struktur kristal akan terjadi bila ditempatkan suatu basis pada setiap titik kisi, sehingga struktur kristal ini merupakan gabungan antara kisi dan basis. Apabila dinyatakan dalam hubungan dua dimensi adalah sebagai berikut. Coba lihat gambar di bagan. Contoh kristal adalah NaCl, batu kuarsa, tembaga sulfat hidrat. Kemudian ada juga contoh amorf, yaitu silika gel. Biasanya digunakan sebagai adsorben untuk menyerap uap air. Ada juga silikon amorf, digunakan untuk membuat sel surya, dan polimer digunakan pada polistirena. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai inti materi, yaitu perbedaan. Dimulai dari 1. Susunan, 2. Contoh, dan 3. Karakteristik geometri. Yang keempat, difraksi sinar X. Yang kelima, karakteristik pendinginan. Dan yang terakhir, titik cair. Nah, sekarang dimulai dari susunan. Kristal. Kristalin tersusun dengan teratur sehingga kita bisa menyatakan partikel penyusunnya itu berupa ion, atom, atau molekul dengan satuan terkecil yang disebut dengan kisi kristal. Setiap partikel penyusunnya digambarkan melalui suatu titik yang disebut dengan titik kisi. Sedangkan amorf, partikel penyusunnya tidak tersusun secara teratur, walaupun ada juga sebagian kecil yang tersusun teratur.
Susunan dari partikel amorf tidak muncul di semua bagian seperti padatan kristalin. Yang kedua, ada contoh. Contoh kristal adalah NaCl, tembaga sulfat hidrat, dan batu kuarsa. Sedangkan amorf, contohnya adalah silikon amorf, amorf logam, polimer, amorf karbon, dan silika gel. Yang ketiga, karakteristik geometri. Kristal, atom, ion, dan molekul dalam kristal padat diatur sedemikian rupa sehingga mereka memiliki bentuk yang pasti dan struktur yang teratur, dikenal sebagai geometri yang khas. Sedangkan pada amorf, dalam padatan amorf ini karakteristik geometri tidak ditemukan. Selanjutnya ada difraksi sinar X. Kristal, komponen dari unsur padatan kristal disusun dalam array biasa. Oleh karena itu, ketika mereka terkena sinar X akan menghasilkan pola difraksi yang unik yang dapat digunakan untuk identifikasi. Sedangkan pada amorf, hal itu berbeda dan tidak menunjukkan pola difraksi yang sangat khas. Komponen unsur mereka tidak diatur dalam array biasa. Yang kelima, ada karakteristik pendinginan. Kristal padat memiliki dua titik pecah sepanjang kurva. Titik ini menunjukkan awal dan akhir dari proses kristalisasi, di mana suhu tetap konstan. Hal ini terjadi karena dalam proses kristalisasi, energi dilepaskan berlangsung untuk mengkompensasi dan menghilangkan panas. Sedangkan pada amorf, representasi grafis dari karakteristik pendinginan dari padatan amorf memberikan kurva yang mulus. Yang terakhir adalah titik cair. Kristal padat memiliki titik leleh yang tajam, yaitu mereka berubah menjadi cairan pada suhu tertentu. Sedangkan pada amorf, padat dapat mencair pada semua suhu. Hal ini karena saat dipanaskan, mereka tiba-tiba berubah menjadi cairan, tapi malah melunak dan mulai mengalir dalam bentuk setengah padat. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang materi ini? Sekarang, aku ingin tanya, bagaimana menurut kalian definisi dari amorf dan apa itu kristal? Komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.